قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam di kitab As-Salah di bab Al-Mawaqit, yaitu bab waktu-waktu salat, di hadis nomor 53 di kitab terjemahan. Kita baca bahasa Arab dan terjemahannya insyaallah. An Abil Minhal Sayyar bin Salamah, dari Abu Minhal Sayyar bin Salamah menuturkan bahwa dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami. Saya dan bapak saya menemui Abu Barzah al-Aslami. Ini Barzah ya, bukan Barzakh, beda. Ini Barzah. Faqala lahu abi, yaitu bapaknya Abu Minhal, yaitu Salamah, berkata kepada Abu Barzah al-Aslami. Dan Abu Barzah al-Aslami ini sahabat Nabi. Maka berkata Abu Barzah atau berkata bapaknya Abu Minhal, kaifa kana Rasulullah SAW yusalli al-maktubah, ceritakan kepadaku tentang bagaimana Nabi SAW mengerjakan salat wajib. Maka berkata kemudian Abu Barzah, kana yusalli al-hajirata allati tad'unaha al-ula hina tadhadu asy-syamsu. Nabi SAW mengerjakan salat al-hajirah, yaitu salat zuhur yang kalian sebut sebagai salat pertama, yakni karena salat pertama ini salat zuhur, karena salat zuhur adalah awal salat yang ditegakkan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW. Ya. Kapan? Hina tadhadu asy-syams, ketika matahari telah bergeser. Ini waktu salat zuhur. Nanti kita bahas. Wa yusalli al-'asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayyah. Nabi juga mengerjakan salat asar. Salah seorang di antara kami lantas kembali ke rumahnya di ujung Madinah, sementara matahari masih dalam keadaan terang. Ini waktu asar. Nanti kita bahas insyaallah. Wa nasitu ma qala fil maghrib. Aku lupa dengan perkataan, yaitu perkataan siapa sih? Maksudnya perkataan Abu Barzah. Bukan perkataan Nabi, ya. Bukan perkataan Nabi, perkataan Abu Barzah, ini salah terjemahannya. Berkenaan dengan salat maghrib aku lupa. Wa kana yastahibbu an yuakhira min al-'isya'i allati tad'unaha al-'atamah. Nabi senang mengakhirkan salat Isya yang kalian sebut sebagai salat al-'atamah. Itu salat Isya Nabi SAW suka mengakhiri, ya, tidak di awal waktu. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Nabi SAW memakruhkan tidur sebelum Isya dan bincang-bincang sesudah Isya. Ya.
dan baca sesudah Isya dimakruhkan. Kemudian wa kana yantafilu atau yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisah. Beliau salat subuh ketika seseorang sudah bisa mengenali teman duduknya. Beliau membaca di sini, kemudian wa kana yaqra'u bis-sittina ila al-mi'ah. Beliau membaca 60 hingga 100 ayat dalam salat subuh tersebut. Itu hadis Abu Barzah Al-Aslami. Ya. Di sini berarti ada 4 waktu salat. Yang di salat maghribnya itu tidak disebutkan karena perawi yaitu Abu Minhal Sayyar bin Salamah itu lupa perkataan Abu Barzah Al-Aslami bagaimana tentang salat maghribnya Nabi SAW atau waktu salat maghribnya Nabi SAW. Baik, kita mulai dari kana yusalli al-hajirata allati tad'unaha al-ula hina tadhadu asy-syams. Ini salat zuhur. Salat zuhur disebut juga dengan salat al-hajirah. Salat zuhur disebut juga dengan salat apa? Al-hajirah. Kenapa al-hajirah? Dari kata hajar itu tarok, yaitu meninggalkan salat yang biasa. Maksudnya orang meninggalkan sesuatu di waktu itu. Kenapa? Al-hajirah itu artinya syiddatul harri ba'da zawal, yaitu kuatnya panas setelah matahari agak tergelincir ke barat. Itu kan panas banget. Maka karena panasnya itu, orang-orang pun berusaha meninggalkan amalan mereka, meninggalkan pekerjaan mereka karena kepanasan. Atau bahasa lain di Sunda mah ini udah bedug. Kayak dulu ketika saya di suatu desa, bahkan bukan desa mungkin ya, kebun sangat terpencil. Ketemu petani. Saya ketika itu lagi nyari-nyari binatang. Saya tanya ke petani ibu-ibu. Itu waktu itu jam 10-an kira-kira. Ya. Saya tanya, "Bu, di daerah ini ada orai ya?" "Oh, orai ada," katanya. "Aya orai." Tapi keluarnya pas bedug gitu katanya. Keluarnya pas bedug, saya bingung. Bedug ya. Jadi ada bedug terus keluar ularnya. Itu gimana coba? Kan saya bingung, saya kan enggak pure Sunda. Bukan puasa. Jadi di situ urufnya adalah bedug ini maksudnya bedug lohor. Ya, salam. Baru saya ngomong tentang ular keluar, datang Pak. Ya apa, ya kan? Nah, bedug zuhur, bedug lohor. Kenapa? Ya, kalau bedug lohor itu saya tuh selalu, kata ibu itu ya, istirahat di sini. Dan petani-petani biasanya kalau udah bedug lohor biasanya pada apa? Pada ngasok, pada istirahat, pada ngadem makan siang atau duduk-duduk gitu di saung, di apa namanya? Gubuk ya. Nah, jadi pas waktu zuhur itu lagi panas-panasnya. Makanya waktu zuhur itu waktu hajirah, yaitu waktu orang-orang menghajar pekerjaannya. Menghajar yaitu meninggalkan, meninggalkan pekerjaannya. Di kantor-kantor juga rata-rata gitu, ya kan? Jam 12. Waktu zuhur biasanya paling enak ya udah jangan kerja dulu, istirahat dulu, makan siang, MC ya dan seterusnya. Gitu, nyantai-nyantai. Ya, maka disebut al-hajirah. Jadi salat zuhur, salat al-hajirah. Dan ini termasuk bahasa syar'i juga, nama lain dari salat zuhur. Cuman enggak dikenal oleh kita karena ya belum punya ilmunya. Kalau kita nanti nanya ke orang, Pak, salat hajirah jam berapa Pak? Bingung orang, salat hajirah. Saya tahunya mah robot majiron, ini salat hajirah. Apa hajirah itu? Enggak tahu. Nah, keluarin dalil ini biar tahu. Ya, salat al-hajirah. Itu juga di hadis yang sebelumnya juga tentang al-hajirah juga ada. Nah, Nabi SAW mengerjakan salat zuhur al-hajirah yang kalian sebut itu salat pertama. As-salatul ula. Salat ula itu salat zuhur.
Kenapa? Karena awal kali malaikat Jibril mengajarkan dan salat dengan Nabi SAW, suatu salat fardu itu di awal dari zuhur dulu. Itu yang paling pertama. Maka salat zuhur juga disebut salat al-ula, salat pertama. Ya, jadi Nabi SAW salat zuhur yang kalian sebut juga sebagai salat pertama, hina tadhadus syamsu, ketika matahari itu sudah mulai tergelincir dari tengah langit sedikit menuju ke arah barat. Ya. Jadi jangan sampai terpedaya. Ketahuilah bahwasanya kalau bayangan persis di bawah benda, maka itu justru waktu dilarangnya sholat. Oke. Bayangan kalau di bawah benda pas, jadi antum berdiri, bayangan nggak ada karena di bawah antum pas. Maka ini adalah apa? Waktu dilarangnya sholat mutlak ya, dilarang. Begitu. Kira-kira itu 15 menit setelah itu baru masuk waktu zuhur. Ya gitu. Dan zuhur itu juga bahasa Arab. Zuhur Indonesia luhur, lohor. Itu luhur, lohor dari bahasa Arab, dari kata zuhur. Ya, seperti juga lahir dari kata zahir. Lahir dan batin, zahir dan batin. Lahiran, zahiran karena nampak, setelah lahiran kan nampak tuh bayinya. Gitu. Kalau leher, zahir nggak ada. Itu dari bahasa kita aja itu. Lahar juga mungkin dari wallah, lahar saya nggak tahu dari mana. Oke, kemudian matahari itu tergelincir ke arah barat sedikit. Jadi selama 15 menit itu waktu dilarangnya sholat. Oke, waktu dilarangnya sholat mutlak maksudnya, atau sholat yang tanpa sebab. Gimana kalau nggak ada matahari ketika itu lagi mendung atau hujan deras? Makanya kita juga perlu prediksi waktu sholat itu juga bisa kita mengacu padanya. Ya nggak harus kita melihat ke langit dulu ya, karena sekarang sudah ada jadwal yang prediksinya insya Allah sesuai. Ya, karena ini prediksi matahari ini lebih mudah. Ya, adapun prediksi bulan dan hilal untuk dua momentum maka itu perlu apa? Ru'yah, yaitu masuknya Ramadan dan masuknya Syawal. Gitu. Itu butuh ru'yatul hilal. Ya gitu. Dan juga yang butuh ru'yah juga yaitu salat kusuf dan khusuf. Salat gerhana bulan atau gerhana matahari itu yang mau salat itu perlu ngelihat dulu gerhananya. Iya. Lihat dulu. Ya, ada gerhana baru dia salat. Kalau nggak ngelihat, yang lebih sahih adalah kalau nggak ngelihat, ya nggak usah sholat, karena antum nggak ngelihat tanda-tanda itu, gitu. Maka lihat dulu keluar masjid kelihatan. Cukup lihat aja, nggak usah ngomong apa. Isyhadu bi annahu khair itu mati, orang mati itu malah. Ya lihat aja, oh itu ada tuh, ya udah. Habis itu masuk terus sholat dah, sholat gerhana, gitu kan. Tapi kemudian berikutnya salat al-asr. Wa yusalli al-asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayyatun. Kemudian salat asar. Rasulullah SAW salat asar. Nah, setelah salat asar beliau ada seorang sahabat yang tadi jemaah asar itu pulang. Ya, pulang ke tempatnya yang ada di Aqsal Madinah, yaitu ujung kota, ujung kota Madinah, yang membutuhkan waktu sekian gitu loh, masih sejam atau berapa gitu kan. Pulang ke sana dan asyamsu hayyah, matahari hayyah. Hayyatun itu artinya bisa satu hidup, dua live siaran langsung, tiga ular. Mana yang benar di sini? Wasyamsu hayyah yang mana nih? Hidup, siaran langsung apa ular? Hidup. Berarti mataharinya ngomong dong hidup. Lah terus apa nih artinya hidup? Maksudnya hayyah di sini apa?
masih memiliki hararah atau panas yang menyengat gitu. Itu maksudnya. Bukan hidup dalam artian kemudian jadi orang atau jadi makhluk hidup, bukan. Tapi di sini artinya apa? Masih panas, terang gitu loh. Kayak sekarang nih. Udah berapa? 1 jam lebih, ya kan ya. Tapi masih terang, masih panas gitu loh. Nah, ini versi beliau ceritanya, kisahnya yang menunjukkan waktu asar itu enggak sore-sore amat. Dalam riwayat lain kan akan yang telah disebutkan kan. Ya. Di sini dalam riwayat lain wal asr wasyamsu naqiyah. Matahari itu masih cerah. Masih kelihatan betul-betul cerahnya. Mungkin ketika itu bukan di Bekasi dan Jakarta. Kalau sekarang udah susah nyari matahari cerah ya. Iya, subhanallah. Ujian buat kita itu. Nah, di riwayat lain menunjukkan bahwasanya matahari di waktu awal asar itu bayangannya setara dengan objek bayangan, benda, setara dengan benda. Kalau gelas berdiri, maka bayangannya itu sepanjang gelas itu juga gitu loh. Gitu ya. Kalau antum diri, maka bayangan antum itu sepanjang itu juga. Tinggi antum misalnya 1,60 meter. 1 meter 60 cm lah. 1 meter 60 cm, maka bayangan itu kalau antum ukur, ya segitu juga. Itu masuk waktu asar. Oke? Kemudian berikutnya, ibu-ibu ada nggak ibu-ibu? Atau cuma 3 orang ya? Banyak, masya Allah. Oh nggak kelihatan, cuma 3 orang doang. Pada numpuk ya di pinggir-pinggir ya. Biasanya yang numpuk di sela-sela itu biasanya kutu kasur loh biasanya. Nah kemudian wa nasitu ma qala fil maghrib. Adapun maghrib itu perawi lupa ya apa yang diucapkan oleh Abu Barzah al-Aslami. Nah, kemudian Isya sekarang. Wa kana yastahibbu an yuakhkhira min al-isya'i allati tad'unaha al-'atamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mengakhirkan Isya. Suka di sini bukan berarti selalu ya. Ya ini ya beberapa kali mengakhirkan Isya maksudnya bukan di awal waktu. Bukan di awal waktu. Yang mana kalian sebut salat Isya itu sebagai salat atamah. Atamah itu yaitu zalamatul lail. Yaitu gelapnya malam setelah hilangnya syafaq. Yaitu merah-merah dan kekuningan, merah-merah di langit itu di ufuk sana, ufuk barat sudah hilang. Maka ini sudah masuk waktu yang disebut atamah. Ya gitu. Jadi salat Isya itu disebut juga salat Isya ya. Disebut juga salat Isya akhir juga ya. Disebut juga salat atamah. Karena salat Isya itu dilakukan ketika ufuk barat itu sudah bersih dari syafaq. Ya, jadi arah barat sudah bersih dari syafaq, enggak ada warna-warna selain kegelapan. Oke. Wa kana yakrahu an-naum. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tidur sebelum salat Isya. Jadi antara maghrib sama Isya tidur itu makruh. Adapun hadis tidur sore, larang tidur sore, itu hadisnya lemah. Yang benar adalah, yang makruh adalah tidur antara maghrib dan Isya. Gitu. Tapi di makruhnya tidur antara maghrib dan Isya ini dalam kondisi bermukim gitu loh. Yang mana kita itu kan akan sholat Isya harusnya gitu kan. Adapun dalam kondisi safar, ya waktu-waktu tersebut kalau ibu tidur atau bapak tidur di bis ya fadl, asal bukan supirnya gitu. Jadi kalau misalnya mau tidur di situ ya silakan. Karena kan lagi safar. Gitu kan? Kan lagi safar.
Karena kalau lagi safar itu tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan soal bagaimana nanti sholatnya berjamaah atau tidak, itu nggak perlu khawatir karena diberi udzur, diberi rukhsah, keringanan. Oke. Wal haditha ba'daha, dan juga dimakruhkan ngobrol setelah Isya. Nggak haram, tapi makruh. Ya. Ngobrol biasa ya nggak haram. Tapi kalau misalnya obrolan tersebut memang hal yang bermanfaat seperti pengajian atau bercengkrama suami istri atau tausiah atau apalah gitulah yang bermanfaat, maka itu kemakruhannya hilang. Atau ada hajat, ada kebutuhan, kayak misalnya mau beli obat nyamuk di warung, ya kan? Ke warung, bang, gitu. Terus mau beli apa bang? Kata penjual pegawainya. Terus yang beli diem, enggak. Mau beli apa bang nih? Ini gimana bang? Mau beli apaan? Makruh ya akhi, makruh. Nah, terus ente ngapain kemari makruh, kan? Ditunjuk, nih. Ya. Jadi pakai isyarat, nggak pakai omongan. Berpegang pada kemakruhan, ini makruh saya. Ini makruh kalau ada hajat, kemakruhan itu hilang. Ngomong. Justru nanti pedagangnya yang bakal curiga, ini malam-malam sepi, datang orang nggak mau ngomong, ini jangan-jangan setan ini jangan. Ya, jadi kaidahnya suatu perbuatan yang dihukumi makruh akan hilang kemakruhannya jika ada hajat, gitu loh. Jika ada hajat, kemakruhannya hilang. Oke. Wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Nabi SAW itu berpaling dari salat subuh ketika apa? Salat subuh ini disebut juga salatul ghadat, ya, salatul ghadat. Salat pagi, ya. Ketika apa? Ketika seseorang itu bisa melihat atau mengenal jalisahu, teman duduk salatnya, samping salatnya itu kelihatan. Ya, sampingnya kelihatan. Kalau dalam riwayat-riwayat sebelumnya kan, ya, bahwasanya orang di sampingnya selesai sholat tetap nggak kelihatan, jadi masih pagi banget kok, ini udah agak menuju siang gitu ya. Dan berapa ayat yang dibaca pas sholat subuh? Antara 60 sampai 100 ayat. Iya, itu dalam satu sholat, bukan satu rakaat, dalam satu sholat. 60 sampai 100 ayat. Itu kalau di Indonesia siap nggak itu? 60 sampai 100 ayat. Ibu-ibu bisa nggak ibu-ibu? Ya Allah, biasa al-asr 3 ayat gitu. Iya. 60 sampai 100 ayat. 60 ayat aja dah. Misalnya 30. Ya udah, rakaat pertama surat Al-Mulk, rakaat kedua surat Al-Qalam. Gimana? Bisa nggak? Jangankan itu surat Al-Mulk kan 2,5 halaman, Al-Qalam 2 halaman. Itu kalau imam baca kayak gitu di harian masjid subuh sepi insyaallah. Iya. Dan kalau sepi tromol enteng, nggak ada yang nyumbang, ya kan? Dan juga akan membuat orang risih, gitu kan? Tetapi kalau mindset masyarakat itu menuju sunnah, insya Allah sebenarnya bisa. Cuma memang sih kita ini siklus hidupnya sekarang pagi itu lebih diporsikan untuk persiapan kerja bagi pekerja. Ya makanya pikirannya kalau lama nih, waduh, mandi dulu, kudu mandi, kudu makan dan seterusnya. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir aja, Ana yakin banget loh, para pekerja di Indonesia ini kalau mereka save time setelah waktu subuh untuk zikir pagi petang, baca Quran, murojaah itu masih bisa. Ana yakin banget. Ya, bahkan untuk kajian pun masih bisa sebenarnya. Ana yakin banget. Walaupun Ana nggak merasakan kerja karena Ana nggak punya pekerjaan. Ya, maksudnya nggak punya pekerjaan pegawai. Ya.
Tetapi sebenarnya bisa. Banyak orang berpikir saya nggak punya waktu. I have no time. No, you have time. Yeah. Just because you think that you don't have time doesn't mean that you don't have time. Yes. Emang gramarnya benar tuh saya. Jangan hanya karena engkau berpikir bahwa engkau tidak punya waktu, itu berarti engkau benar nggak punya waktu. No, you have. You do have. Don't yes only, ya. Oke. Karena orang zaman sekarang, itu? Banyaknya kesibukan dengan HP-nya itu bilang saya nggak punya waktu, padahal banyak waktunya. Sholat bisa. Pokoknya kalau kita makin kendor, makin punya alasan nggak punya waktu, apa-apa yang baik itu nanti lama-lama kita bilang nggak punya waktu. Orang-orang bengkel itu mereka bilang nggak punya waktu, kuli-kuli bangunan nggak punya waktu. Kagok saya, waduh, udah kalau stop nih, aduh azan lagi stop, kalau di stop saya kagok nih, nggak bisa nih dibelokin sama sholat nih. Ntar deh, jamaah takhirnya sampai kiamat, di takhir-takhirin akhirnya nggak sholat. Iya, rata-rata alasan nggak punya waktu. Ya, memang sih di zaman Nabi SAW ketika itu pekerjaan tidak serumit sekarang, urusan tidak sekompleks sekarang. Tetapi kembali ke mindset, selama kita itu menganggap bisa, M150 bisa. Ya gitu, insyaallah ya. Iya. Endorse tapi nggak dibayar nih saya ya. Tapi kita lanjut ke hadis berikutnya. An Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaum al-khandaq. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di yaumil khandaq, di perang Khandaq, yaitu di dekat dengan Madinah, di perang Khandaq yang mana ketika itu Nabi SAW membuat parit. Khandaq itu artinya parit, ya. Dan itu di tahun 5 Hijriyah. Nabi SAW mendoakan orang-orang musyrikin. Gini doanya. Mala Allahu quburahum wa buyutahum nara kama syaghaluna 'anis salatil wusta hatta ghabatis syams. Semoga Allah memenuhi kubur-kubur mereka dan rumah-rumah mereka, itu orang musyrikin, dengan api karena mereka telah menyibukkan kita sehingga kita belum salat asar hingga matahari terbenam. Wa fi lafdhin li muslimin, dalam lafal Imam Muslim dikatakan syaghaluna 'anis salatil wusta salatil asri. Mereka menyibukkan kita sehingga kita belum salat wusta, yaitu salat asar. Thumma sallaha bainal maghrib wal isya. Kemudian Nabi SAW mengerjakan salat asar di waktu antara maghrib dan isya. Ya. Dan juga dalam riwayat berikutnya ditambahkan di sini hadis berikutnya, walahu an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, habasal musyrikuna Rasulullah SAW ani salatil asri hatta ihmarati syamsu wa isfarrat. Orang-orang musyrikin menahan Rasulullah sehingga tidak bisa mengerjakan salat asar hingga matahari memerah atau menguning. Jadi baru salat asar di waktu maghrib. Maka berkata Rasulullah SAW, syaghaluna 'anis salatil wusta salatil asri. Orang-orang musyrik telah menyibukkan kami sehingga tidak bisa kami salat wusta, yaitu salat asar. Mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara. Semoga Allah memenuhi rongga perut mereka dan kubur-kubur mereka dengan api. Atau berkata hasyallahu ajwafahum wa quburahum nara. Semoga Allah memenuhi rongga perut mereka dan kubur-kubur mereka dengan api. Ada beberapa fiqih di sini. Pertama, lihat kata Allah, hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian salat-salat fardu dan salat wusta, salat paling tengah. Para ulama berselisih pendapat tentang apa itu salat wusta. Bahkan ada di antara ulama
dalam kitab mereka yang menyebutkan banyaknya khilafiyah tentang hakikat salat wusta tersebut, sampai ada ulama yang menyebutkan 17 pendapat yang berbeda tentang salat wusta itu apa. Jadi berbeda pendapat ulama salat wusta itu. Karena salat wusta ini berarti kan bisa dikatakan the best salat, the best prayer. Salat yang terbaik, karena kan al-wusta itu yang paling tengah gitu loh. Sebagaimana jannah, kata Nabi SAW, wa idza sa'altum fasalul firdaus. Jika kalian minta, mintalah surga firdaus, fa innahu awsatuha wa a'laha. Sesungguhnya surga firdaus itu paling tengahnya surga dan paling tingginya. Jadi surga firdaus, paradise itu paling tinggi, karena paling tengah. Nah, salat juga yang paling tengah al-wusta. Wusta itu wasit, tengah. Ya, ausat, paling tengah. Nah, maka paling terbaik. Makanya terjadi perbedaan pendapat. Salat yang paling tengah, paling terbaik itu apa? Namun yang sahih, Pak Agung, jangan nunduk-nunduk seolah-olah mengerti. Ya, karena saya belum ngasih pengertian apa-apa, ya. Sudah hilang setannya, Pak? Nah, salat wusta yang paling sahih adalah salat asar. Maka boleh dikatakan salat yang paling terbaik, yang paling baik secara zat itu salat asar. Salat wusta, salat asar. Nah, berangkat dari apa? Dari hadis Nabi ini, Nabi SAW langsung mengatakan salatil asri, salatil wusta. Ya, jadi salat wusta, salat asar itu salat yang paling bagus, paling baik. Loh, bukannya salat subuh ya, gitu kan? Ya itu kan menurut antum. Tapi kan di sini kan Nabi SAW mengatakan salat wusta itu salat asar, kan gitu. Bukan salat maghrib ya, kan makin banyak orang tuh. Itu kan menurut orang-orang. Ya. Maka salat yang paling baik salat wusta, itu fikih pertama. Kedua, masalah salat tidak pada waktunya karena ada uzur yang tidak memungkinkan untuk melakukan pada waktunya. Ya. Maka ini diperbolehkan. Ketika memang tidak memungkinkan untuk melakukannya di waktu itu. Dikasih contoh misalnya kalau ini kan orang musyrikin ini lagi ngerjain Nabi dan para sahabat gitu ya. Sehingga tersibukkanlah mereka untuk defend atau untuk menjaga diri, menghindari orang-orang musyrikin, sehingga waktu asar mereka tersibukkan dengan itu. Barulah kemudian Nabi dan para sahabatnya salat di waktu maghrib, padahal itu salat asar. Tapi ya hikmahnya ada, gini loh, ya hikmahnya ada. Berarti boleh kita salat di luar waktunya ketika pada waktu aslinya itu tidak memungkinkan. Selama itu udzur, bukan tidak memungkinkan karena memang kita malas, bukan. Mau pakai celah apapun kita nggak bisa salat pada waktunya itu. Ya, contoh driver. Ya, driver dan dia tidak mungkin untuk salat pada waktu itu, maka dia bisa salat pada waktu lain, bukan jamak takhir, bukan, tapi ini qadha, di luar waktunya. Ya. Namun yang terjadi sebenarnya di banyak driver bis terutama, atau driver pada umumnya, emang mereka malah sholat. Bukan karena gak bisa, emang malah sholat. Udah gitu disetting sama perusahaan otobusnya itu untuk tidak sholat, untuk tidak diberi kesempatan untuk sholat, gitu loh. Ya. Misalnya ada bis yang dari Jakarta ke Semarang atau ke Solo, tapi ini versi pagi, ya, berangkat jam 8 misal, jam 8 pagi, jalan dah tuh dari Bekasi, jalan di Cipali agak macet sehingga rest areanya juga cuma sekali diplotkan oleh PO-nya, perusahaan otobusnya, sekali aja di mana Cirebon atau Indramayu atau mana gitu ya. Nanti kalau dulu kan di Batang, di Kendal itu kan masih bisa itu. Nah sekarang kadang ngejar target harus cepat-cepat sampai di Solo. Akhirnya ya zuhur itu nggak sempat untuk sholat,
asar nggak sempat untuk sholat. Drivernya juga nggak berani untuk ngambil inisiatif sholat dulu. Karena tidak ada settingan untuk ke rest area. Karena kan kalau bis memang susah. Dia nggak bisa sembarangan nurunin penumpang kalau bukan di tempat rumah makan yang kerjasama dengan perusahaan itu. Masa disampingin di warteg, masakan Padang, susah. Ya. Tapi pada hakikatnya harusnya apa? Ada inisiatif wajib untuk habiskan ini buat sholat dulu. Karena nyampe di Solo mungkin Isya atau bahkan jam 8 malam karena tadi terjebaknya macet. Maka driver ini wajib untuk minta izin pada perusahaan. Assalamualaikum akhi, afwan ana mau ke samping. Ada enggak urusan driver akhi-akhian? Afwan akhi, ana mau minggir dulu ya bentar ya di rest area soalnya ini ana mau sholat daripada kena azab, ayo gitu kan. Ya, harusnya gitu ya, tapi memang itu idealisnya gitu, tapi ya kenyataannya memang susah. Kasihan ini para penumpang bingung, mereka yang mau sholat bingung, tapi kebanyakan nggak bingung sih, karena kebanyakan juga kayaknya nggak sholat itu, nggak bingung. Yang bingung yang sholat ini, waduh, bilang sama driver, Pak, maaf Pak, ini saya mau sholat ini ya, zuhur sama asar saya mau sholat. Driver, waduh, maaf Pak, nggak ada jadwal untuk ke rest area, kita harus benar-benar langsung solo nih Pak, nggak bisa, kita minggir dulu. Ya bagaimana kayak rest area bentar sholat dulu Pak, nggak bisa Pak, nggak dijadwalin. Wah, masya Allah. Gimana kita sebagai penumpang kalau kayak gini? Lah sholat di bis, jangan keluar dari waktunya, sholat di bis walaupun sampai duduk. Pada asalnya sholat fardu itu nggak boleh duduk kalau mampu diri. Tapi karena ini nggak mungkin, mau di mana lagi? Masa keluar waktunya? Nggak boleh. Kita sholat duduk lebih afdal. Menghormati waktu sholat itu lebih utama. Gitu, ya. Itu faedah kedua. Faedah ketiga, mendoakan keburukan. Masalah mendoakan keburukan. Bolehkah kita mendoakan orang-orang kafir? Dengan yang seperti ini, kita jawab, boleh selama mereka berbuat zalim kepada kaum muslimin. Adapun kalau mereka hanya karena kufur, ya antum nggak perlu doakan aja hidayah lebih afdal. Tapi kalau mereka misalnya menzalimi kaum muslimin seperti orang-orang Yahudi, menzalimi orang Palestina, antum boleh doakan seperti ini. Ya. Tapi ada suatu permasalahan di sini. Bolehkah mendoakan orang yang zalim dengan konten doa yang lebih buruk daripada kezaliman dia? Saya ulangi, paham nggak Pak? Bolehkah kita mendoakan orang zalim dengan konten doa yang lebih buruk daripada kezaliman orang zalim itu? Kata siapa? Kata saya. Boleh atau tidak? Contoh gimana? Betul sekali. Saya nggak tahu ngomong apa. Misalnya apa? Ayo sok, misalnya apa? Itu kayak contoh dari saya deh kayaknya. Perasaan saya pernah dengar contoh itu deh. Ayo doain apa? Boleh nggak? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Tapi kalau misalnya mereka melakukan kekufuran dan mereka menzalimi dengan menentang Islam seperti ini dan kaum muslimin, maka seperti Nabi SAW mengatakan, semoga Allah Ta'ala penuhi kubur mereka dengan api neraka, dengan api. Ya, maka ini boleh, Rasulullah SAW melakukannya, boleh. Karena apa? Karena konsekuensi kekufuran mereka ya pasti begini, gitu loh. Karena ini kan kepada orang-orang kafir. Tapi kalau pada orang Muslim dan berbuat zalim, maka sesuaikan aja dengan kezaliman dia. Yang lebih afdal, paling afdal memaafkan.
Yang paling afdal. Dan yang lebih yang juga yang baik namun tidak paling afdal yaitu mendoakan dia setimpal dengan perbuatan dia. Kalau dia misalnya enggak mau bayar utang sama kita 5 juta, kita bilang minta ya Allah buatlah uang dia hilang 5 juta, maka ini cukup. Dan lebih afdal lagi kalau doanya itu diserahkan ke Allah, ya Allah saya serahkan kepada Engkau, balaslah dia setimpal dengan apa yang dia perbuat. Nah ini lebih afdal. Ya. Tapi kalau dia hutang sama kita 5 juta, enggak mau bayar, kemudian kita ya Allah buatlah dia kena stroke, diabetes, kemudian anaknya cacat, kemudian kanker payudara, kemudian dan seterusnya. Waduh ini mah walaupun pakai BPJS tetap aja keluar banyak duit ini. Iya. Nah, tapi kalaupun mendoakan lebih buruk daripada kezaliman dia, maka ini walaupun tidak boleh, bisa saja Allah Ta'ala kabulkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ada kisahnya kayak gitu, seorang sahabat yang mendoakan perempuan yang zalim karena mengklaim tanah. Itu ada. Arwa, nama perempuannya Arwa. Ya. Sampai setelah peristiwa itu ada sebuah masal, yaitu kalimat yang diikuti oleh orang-orang Arab, doa-doa yang buruk seperti na'udzubillah min dzalik, a'makallahu ka'a'ma Arwa, ka'umyati Arwa. Semoga Allah membutakan matamu seperti butanya mata Arwa gitu. Jadi ada perempuan namanya Arwa. Arwa ini mengklaim bahwasanya seorang sahabat Nabi itu nilep tanah dia. Padahal enggak gitu loh. Maka terjadi khusumah di pengadilan ketika itu, pengadilan versi ketika itu ya. Dan Nabi SAW telah wafat. Sang sahabat ini tidak terima dituduh kayak gitu, padahal dia enggak melakukan itu. Maka kemudian sahabat ini pun mendoakan, ya Allah butakanlah mata si Arwa dan buatlah sumurnya sebagai kuburannya. Ngeri juga ya. Ya tapi mungkin setimpal sih kayaknya sih. Karena mungkin Arwa ini memiliki karakter ketika terjadi khusumah, perselisihan dengan orang lain, dia itu menempuh cara-cara yang busuk gitu loh. Sehingga sepertinya doanya sahabat ini kepadanya itu setimpal, makanya Allah Ta'ala kabulkan akhirnya suatu ketika. Dan doa tersebut tersiar di masyarakat. Akhirnya suatu ketika Arwa ini matanya membuta gitu. Dia jadi susah ngelihat dan sampai dia mengatakan, aku kena dengan doanya fulan. Dia tahu dia doakan buruk, dia tahu. Dia doakan buruk pun dia tetap aja apa? Kekeh. Tetap mengkasuskan sahabat ini. Maka dia dibutakan kemudian matanya tiba-tiba suatu ketika ya. Dan dia berjalan, suatu hari dia berjalan, dia nggak tahu kalau dia menuju sumur. Sumur ketika itu di zaman Nabi itu enggak banyak yang seperti sumur sekarang, Pak. Sekarang kan ada bulatan itu loh. Tegelnya, temboknya itu. Kalau sumur dulu itu banyak yang cuma langsung bolong doang gitu loh, Pak. Ada beberapa daerah kayak gitu. Sumur itu enggak ada temboknya, well-nya itu enggak ada. Well-nya apa namanya? Wall-nya enggak ada. Well itu sumur. Jadi udah lubang gitu terus air dah bawahnya gitu. Maka dia enggak tahu kalau dia sedang jalan ke sumur dia. Akhirnya jatuh, ya udah kelelep, mati dan sumur itu menjadi kubur dia. Na'udzubillah min dzalik. Itu akibat dari kezaliman yang dipertahankan gitu loh. Mungkin kalau orang zalim namun dia kemudian mengembalikan hak orang lain atau meminta maaf, itu mungkin insyaallah masih ada baiknya dan dihapus dosa. Tapi kalau dia tetap bertahan ngotot padahal dia salah, maka ini dikhawatirkan doanya makbul. Doa orang yang zalim itu makbul. Nah, mendoakan kezaliman, mendoakan orang yang zalim terhadap kita
dengan konten doa yang lebih buruk daripada kezaliman dia, itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Kendati pun kalaupun Allah Subhanahu wa taala kabulkan, maka tetap itu bukan suatu hal yang menjadikan pembolehan doa tersebut. Begitu. Paling bagusnya dia maafkan. Ya Allah, berikanlah dia hidayah, gitu kan? Itu paling bagus ya, tapi nggak semua konteks. Kadang ada orang-orang zalim yang dia tuh nggak berhenti kezalimannya kecuali harus kita hajar gitu loh. Ya Yahudi misalnya, ya Allah maafkan orang Yahudi, ya bahlul kok kayak gini, ya nggak bisa, ya gitu. Oke, mungkin sampai situ ya Pak untuk materinya. Kita lanjut dengan tanya jawab, silakan. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah setelah sholat subuh, setelah zikir sholat, kita langsung membaca Quran agar tidak sampai batal wudhu, kemudian barunya melakukan baca zikir pagi? Jazakallah khairan. Ya, jadi setelah sholat subuh, zikir sholat subuh gitu, zikir setelah subuh terus baca Quran. Di sini kalau baca Al-Quran boleh, selama ya boleh, dan lebih afdal dia membaca zikir pagi petang, zikir pagi lebih afdal. Gak masalah dia baca Al-Quran, mau murojaah atau tilawah atau tahsin silahkan, gak dilarang kok itu. Tapi kita perlu tahu bahwasanya yang afdal setelah selesai zikir subuh adalah zikir pagi. Ya. Baru kemudian baca Quran. Baca Quran untuk global kasus itu lebih afdal daripada zikir pada umumnya. Paling bagusnya zikir adalah baca Quran. Tapi dalam momentum khusus, di momentumnya doa-doa dan zikir-zikir ada yang lebih afdal daripada ketika itu membaca Quran, seperti zikir pagi petang. Dan dahulukanlah sebaiknya zikir pagi petang dulu baru baca Quran, supaya tidak luput. Itu lebih afdal. Begitu, Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah kita melaknat orang-orang Yahudi dan Perdana Menteri Israel yang telah membunuh dengan sengaja warga sipil di Palestina? Baik. Melaknat orang Yahudi bukan hanya boleh, bahkan memang itu suatu hal yang dianjurkan. Ya. Karena itu yang Rasulullah SAW katakan. Dan Yahudi di sini baik kesukuan atau keagamaan, selama mereka kafir Yahudi, maka dianjurkan untuk kita melaknat mereka. Dan juga Nasrani sebenarnya. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sekitar 5 hari sebelum beliau wafat, dan beliau terbaring di atas pembaringannya, dan beliau menutup kepalanya, menutup mukanya dengan secari kain, dan beliau dalam keadaan sangat demam panas. Sampai ketika beliau sudah kepanasan, beliau pun akan membuka kain yang menutupi mukanya. Dan kain itu pun basah dengan keringat beliau. Nah, suatu hari itu, dia 5 hari sebelumnya, 5 hari sebelum wafatnya beliau alaihissalam, beliau membuka secari kainnya dari mukanya dan beliau mengatakan, La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidhu qabri 'ida. Terlaknatlah, semoga laknat Allah pada Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id, tempat untuk bolak-balik ya berkunjung. Di sini Rasulullah SAW mendoakan laknat untuk orang Yahudi dan Nasara karena perbuatan syirik mereka, kufur mereka. Apalah lagi ditambah kufur dan juga ditambah zalim terhadap kaum muslimin. Maka ini lebih dianjurkan lagi kita untuk melaknat orang-orang Yahudi. Semoga Allah laknat mereka, orang-orang Yahudi. Itu pertama. Kedua, melaknat orang-orang secara muayyan. Ya, al-la'na al-muayyanah atau al-la'na al-muayyan. Melaknat secara muayyan maksudnya apa?
Kalau tadi melaknat Yahudi dan Nasrani ini laknat mutlak, artinya tidak individual. Maksudnya tidak disebutkan siapa individunya, tapi disebutkan global dari Yahudi dan Nasara. Itu boleh, bahkan dianjurkan. Tapi kalau melaknat secara person, misal mengatakan semoga Allah laknat Benjamin Netanyahu misalnya, ya, dan orang-orang tertentu dari orang-orang kafir, maka di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Ada ulama yang mengatakan boleh. Ya. Yang mengatakan tidak boleh dan boleh itu dalilnya serupa. Yaitu Rasulullah SAW suatu ketika mendoakan laknat kepada beberapa individu, dan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala tegur, laisa laka alaihi min syai', laisa laka min al-amri min syai', aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun di surat Al-Imran. Yaitu ditegur oleh Allah Ta'ala jangan melakukan laknat seperti itu kepada orang-orang individu tertentu. Karena kan kita nggak tahu nanti dia bisa aja bertaubat atau gimana, itu kan Allah yang tahu. Maka jangan laknat secara muayyan ke person khusus. Oh gimana? Iya. Kepada person khusus. Ini menurut sebagian ulama, untuk person khusus jangan. Umum aja. Baik Yahudinya atau Nasraninya, atau sifat umum mereka, ya Allah laknatlah orang-orang yang merugikan kaum muslimin, itu boleh. Ya Allah laknatlah orang-orang yang berkontribusi dalam pembantaian kaum muslimin, itu boleh. Bahkan dianjurkan. Karena itu orang-orang kafir mereka. Tapi kalau muayyan, strict, ya baik di depan orang yang langsung atau namanya disebutkan, maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh, jangan. Walaupun ada ulama mengatakan selama itu orang kafir dan zalim boleh. Tapi lebih selamatnya baiknya global aja. Baiknya gitu. Ya, baiknya global aja. Karena Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah Ta'ala, karena Nabi SAW melaknat beberapa nama-nama tertentu. Yang mana ternyata di antara nama-nama itu nanti malah masuk Islam. Gitu. Ya wallahu alam, seperti itu. Assalamualaikum Ustadz, apakah masih boleh sholat ketika waktu haid kita hanya keluar flek-flek saja yang disebabkan karena alat kontrasepsi? Jazakallahu khair. Iya. Oh iya. Kalau misalnya dia sudah yakin telah habis masa haidnya, entah karena siklusnya normal atau karena dia tahu bahwasanya yakin ini sudah habis masa haidnya, berhenti sudah, terputus inqita'ud dam, terputusnya darah, maka flek-flek itu tidak menjadi ibrah lagi. Ya, flek-flek yang cuma setetes atau setitik, dua titik, atau ya keluarnya pun karena ketidaksengajaan atau gimana, tidak sadar keluar setitik dua titik, maka walaupun karakternya memang karakter darah haid dia kenal itu, tapi karena bukan keluar secara informal atau gimana, hanya flek, maka wallahu alam dia telah berhenti pada waktunya tadinya. Jadi saat itu sudah memang telah wajib sholat. Gitu. Jadi flek-flek yang kecil itu tidak ada ibrahnya. Karena itu sisa, kemungkinan itu sisa gitu loh. Ya begitu. Karena apa tadi? Alat kontrasepsi. Apa? Kondom. Kontrasepsi itu apa? Kondom. Oh KB. Iya. Spiral. Iya. Itu tidak dianggap ibrah. Ya, jadi flek-flek. Selama fleknya itu kecil ya, nggak berapa ya. Kalau deres itu kan flek namanya. Itu haid masih. Ya. Ya begitu. Ibu-ibu ada pertanyaan, Bu? Kok kayak gelap gitu? Apa saya aja pernah? Oh, masya Allah gelap, masya Allah. Iya. Iya. Ada pertanyaan, Ibu-ibu? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah ada hadis yang menyatakan kalau sunahnya sholat subuh membaca surat Al-Mulk, Ustaz? Enggak. Saya tidak tahu kalau sholat subuh baca Al-Mulk. Saya nggak tahu. Adakah keutamaan
Keutamaan surat Al-Mulk itu ada di malam hari, baca di malam hari, 30 ayat yang menjadi penghalang dari azab kubur, yaitu baca di malam hari sebelum tidur atau di malam hari pada umumnya. Ya silakan. Itu keutamaannya itu. Walaupun hadis tentang surat Al-Mulk itu diperselisihkan ulama, namun insyaallah mudah-mudahan hadis hasan dan bisa diamalkan. Tapi kalau untuk mengkhususkan untuk sholat subuh bahwa saya ada fadilah tertentu, saya nggak tahu hadisnya. Seperti tidak ada, bukan surat Al-Mulk mungkin. Allahu a'lam. Bisa dicari kan mungkin, tapi bukan surat Al-Mulk. Ya. Begitu, wallahu a'lam. Afwan. Tapi kalau misalnya dia baca surat Al-Mulk di sholat subuhnya, ya nggak apa-apa, bukan berarti nggak boleh. Cuman nggak mengkhususkan, tidak menganggap ada keutamaan tertentu. Ya. Oke. Cukup ya insyaallah ya. Ya. Jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairal jaza atas kehadiran antum semua dan partisipasi antum. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.